Nah, baik selalu para sahabat, rekan-rekan, terutama para peserta didik, selamat bertemu kembali di channel pembelajaran matematika MPS Matematik, yang pada kesempatan ini kita akan membahas uji pemahaman dari matematika SMA kelas 10 penerbit Erlangga Kurikulum Merdeka yang ada di halaman 49 bagian A untuk soal pilihan ganda. Yang kita bahas di sini mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Topiknya adalah menyederhanakan bentuk logaritma. Ini dia soal-soal yang akan kita bahas. Oke, selamat mengikuti. Semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Nah, diperhatikan. Diketahui log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477. Maka nilai log akar 24 sama dengan. Oke, kita buat. Langkah pertama kita hilangkan dulu bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat. Jadi akar pangkat 2 dari 24 itu kan sama dengan 24 pangkat 1 per 2 atau 24 pangkat setengah. Maka ini menjadi log 24 pangkat 1 per 2. Nah, sesuai sifat logaritma, kalau ada A log B pangkat N, itu menjadi N dikali A log B sesuai bentuk ini. A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Maka pangkatnya ini kita pindahkan ke depan jadi pengali. Jadi dia menjadi 1 per 2 log 24. Lalu sekarang kita jabarkanlah angka 24 ini dengan menggunakan angka 2 dan 3 atau dengan menggunakan logaritma yang sudah diketahui. Nah, yang bisa kita gunakan kali, bagi, dan pangkat. Nah, terkadang kita juga akan menggunakan angka kelipatan 10. Nah, kita jabarkan ini log 24 ini kita bisa nampaknya buat ini 3 kali 8. 3 kali 8, 8 itu 2 pangkat 3. Maka kita laksanakan itu sama dengan 1 per 2 log 3 kali 2 pangkat 3. Nah, itu sama dengan, ini log 3 kali 2 pangkat 3 ada sifat logaritma A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Kita gunakan lagi sifat logaritma ini. Ini kan kali, berarti kita rubah jadi tambah. Maka ini menjadi 1 per 2 log 3 ditambah log 2 pangkat 3. Nah, kembali di sini ada pangkat. Ini kembalikan ke depan sesuai sifat yang ini tadi. Di atas. Maka ini menjadi 1 per 2 log 3 ditambah ini 3-nya ini jadi ke depan jadi 3 kali log 2. Nah, perhatikan sudah diketahui di sini log 3. Ini log 3. Log 2 juga sudah diketahui. Maka ini kita tinggal mensubstitusi yang sudah diketahui nih. Nah, sekarang ini sama dengan. Jadi 1 per 2. Nih, log 3 tadi 0,477. Ini dari sini. Ditambah 3 kali log 2. Ini 3 kali log 2. Log 2 kan 0,301. Berarti tambah 3 kali 0,301. Nah, sama dengan kita kalikan dulu nih. 1 per 2 dikali 0,477 ditambah ini dikali 3 menjadi 0,903. Nah, lalu kita jumlahkan. Maka ini sama dengan 1 per 2 dikali 1,38. Itu sama dengan 1,38 per 2 dan hasilnya sama dengan 0,69. Kita lihat di pilihan 0,69 ternyata ada di pilihan A. Kita masuk ke soal nomor 2. Jika log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477, maka nilai dari logaritma 576 sama dengan. Oke, logaritma 576 kita buat dulu. 576 ini sama dengan 24 pangkat 2. Jadi ini sama dengan logaritma 24 pangkat 2. Nah, ini 2-nya ini kita pindahkan ke depan. Jadi sama dengan 2 dikali logaritma 24 sesuai sifat logaritma ini. A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Maka 2-nya ini jadi pengali ke depannya. Jadi 2 dikali log 24. Nah, sekarang kita kerjalah 24-nya ini di soal nomor 1 tadi sudah kita jabarkan ini. Di 24 bisa kita buat dengan menggunakan angka 2 dan 3, yaitu 3 kali 2 pangkat 3. Maka kita rubah sekarang, ini sama dengan 2 dikali log 3 kali 2 pangkat 3. Nah, di sini ada bentuk perkalian. Nah, sesuai sifat logaritma A log B dikali A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Ini kan kali. Maka bisa kita buat menjadi 2 dikali log 3 ditambah log 2 pangkat 3. Nah, kembali di sini ada berpangkat 3. Nih, buat jadi ke depan.
Jadi ini menjadi 2 dikali log 3 ditambah 3 log 2. Nah, ini sudah diketahui di soal ini, log 2 dan log 3. Tinggal menghitungnya kita tinggal mensubstitusi nilai log 2 dan log 3. Nah, sama dengan 2 dikali log 3 0,477 dari sini ditambah 3 kali 0,301 ini nilai log 2 dari sini ya. Oke, kita kalikan ini itu menjadi 2 dikali 0,477 ditambah 0,903. Lalu kita jumlahkan ini. Hasilnya menjadi 2 dikali 1,38. Lalu kita kali 2 itu menjadi 2,76. Hasilnya sama dengan 2,76. Itu sama dengan 2,760. Itu ada di pilihan C. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui log 2 sama dengan A dan log 3 sama dengan B. Maka nilai dari log akar pangkat 3 dari 15 kuadrat itu sama dengan. Oke, kita buat. Log akar pangkat 3 dari 15 kuadrat ini kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Itu kan sama dengan 15 pangkat 2 per 3. Ini kita rubah menjadi log 15 pangkat 2 per 3. Oke. Lalu pangkatnya ini pindahkan ke depan. Itu sama dengan 2 per 3 log 15. Ini. Lalu 15 ini kita selesaikan ini dengan menggunakan angka 2 dan 3. 15. Ini nampaknya bisa kita buat jadi 1,5 kali 10. 1,5 itu sama dengan 3 per 2. Nah, itu tadi maksud kita bisa juga kita gunakan logaritma dari kelipatan 10. Karena logaritma kelipatan 10 itu sudah harus pengetahuan umum. Itu sama dengan 2 per 3 kali log 10 dikali 3 per 2. Ini 3 per 2 itu kan 1,5 dikali 10, 15. Jadi sesuai dengan ini. Oke, jadi sama dengan 2 per 3 dikali, ini dia perkalian seperti ini, rubah jadi tambah, berarti log 10 ditambah log 3 per 2. Nah, sekarang, di sini ada log 3 per 2, kalau ada pembagian seperti ini dalam logaritma itu sama saja dengan, ini dia, log 3 dikurang log 2, kalau ada pembagian, maka ini sama dengan log 10 ditambah log 3 kurang log 2. Nah, itu sama dengan. Nah, log 10 itu 1, log 3 sudah diketahui di soal, sama dengan B, log 2 sama dengan A, maka kita tinggal mensubstitusi ke sini. Maka sama dengan 2 per 3, ini log 10 tadi 1, log 3 sama dengan B, dikurang log 2, berarti kurang A. Itu sama dengan, hasilnya sama dengan 2 per 3, 1 dikurang A ditambah B. Ini hanya masalah perpindahan tempat, kita lihat untuk menyesuaikan di pilihan, dan nampaknya itu ada di pilihan C. Masuk kita ke soal nomor 4. Jika A log X sama dengan 3 dan 3A log Y sama dengan 3, maka nilai dari Y per X. Oke, kita laksanakan. Nilai dari Y per X, kita beranjak dulu dari A log X sama dengan 3. Maka dari sini, kita rubah ini logaritma ini menjadi bentuk pangkat. Nah, perhatikan. Jika A log B sama dengan C, itu berlaku jika dan jika A pangkat C sama dengan B, atau B sama dengan A pangkat C. Nah, kita lihat di sini. Berarti X di sini sama dengan A pangkat 3. Maka dari sini kita buat X sama dengan A pangkat 3 dari sini ya. Ini definisi logaritma. A log B sama dengan C. Itu jika dan yang jika B sama dengan A pangkat C. Maka A log X sama dengan 3. Itu jika dan yang jika X sama dengan A pangkat ini. Pangkat 3. Oke, kita peroleh dulu nilai X sama dengan A pangkat 3. Nah, beralih kita ke 3A log Y. Nah, 3A log Y sama dengan 3. Nah, kembali menggunakan sifat ini. Maka dari sini Y sama dengan 3A pangkat 3. Ini sama 3A pangkat 3. Masih menggunakan definisinya. Nah, sekarang yang ditanya adalah, oke, kita jabarkan dulu nih. 3A pangkat 3 berarti 27. Ini kan 3 pangkat 3, 27. A pangkat 3. Maka Y sama dengan 27A pangkat 3. Yang ditanya adalah nilai Y per X. Ya, kita buat saja ini X, ini Y. Maka nilai dari Y per X itu sama dengan Y di atas ini 27A pangkat 3 per A pangkat 3. Ini kan A-nya ini bisa kita coret langsung. A pangkat 3 dengan A pangkat 3. Kita habiskan tinggal Y per X sama dengan 27. Kita lihat di pilihan ternyata ada di D.
Kita masuk ke soal nomor 5. Jika 7 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka nilai dari 6 log 98 sama dengan titik-titik. Oke, kita beranjak dari sini. 6 log 98 kita rubah dulu ini menjadi log 98 per log 6 dengan menggunakan sifat logaritma ini. A log B itu sama dengan C log B per C log A. Awalnya ini memang A log B sama dengan log B per log A. Masalahnya di sini muncul jadi basis C. C di sini C nih. Nah, C ini kita buat tergantung apa yang sudah diketahui. Nah, kita jelaskan kita. Ini kita rubah dulu menjadi 6 log. Ini jadi log 98 per log 6. Masalahnya kita pilih basis 2. Di sini basis 2 ini atas bawah harus sama ya, wajib sama. Sesuai dengan ini C, di sini C. Nah, kenapa mesti kita pilih 2? Kita ambil 2 dari sini yang diketahui angka-angka dari logaritma yang sudah diketahui ini. Nah, di sini ada yang diketahui angka 7, 2, 2, dan 3 nih. Antara ini bisa kita gunakan. Jadi bisa saja kita buat di sini 7 log 98 per 7 log 6 atau 3 log 98 per 3 log 6. Hasilnya akan sama. Masalahnya kenapa mesti kita pilih 2? Kita ambil dari angka yang paling banyak digunakan di sini. Misalnya angka 7 kan hanya satu kali digunakan di sini. Sedangkan angka 2 ada 2 kali. 2 ini satu lagi 2. Angka 3 cuma satu kali. Nah, jadi sebaiknya kita gunakan angka 2. Karena kalau kita gunakan nanti angka 7 atau angka 3 kita akan lebih banyak menyederhanakan. Nah, jadi gunakan saja sebagai basis angka apa yang lebih banyak diketahui di soal. Oke, kita laksanakan. Jadi ini 2 log 98 per 2 log 6. Nah, sekarang yang angka 98 inilah kita modifikasi dengan menggunakan 7, 2, dan 3. Kita bisa gunakan kali, bagi, dan pangkat. Nah, 98 itu sama dengan 7 pangkat 2. 49 kali 2 ya. Jadi 7 pangkat 2 kali 2. Nih, 7 pangkat 2 kali 2. Sementara 6-nya nih kita langsung buat jadi 2 kali 3 atau 3 kali 2 sama saja. Maka ini di atas menjadi 2 log 7 pangkat 2 kali 2 per 2 log 2 kali 3. Nah, gini. Nah, kalau ada kali seperti ini, dalam logaritma ada kali, rubah menjadi tambah. Demikian juga yang di bawah ini. Menjadi 2 log 7 pangkat 2 ditambah 2 log 2 per 2 log 2 ditambah 2 log 3. Oke. Ini ada pangkat, pindahkan ke depan. Maka ini menjadi 2 dikali 2 log 7 ditambah 2 log 2 per 2 log 2 ditambah 2 log 2. Nah, sekarang kita perhatikan 2 dikali 2 log 7. Ini 2 log 7 yang diketahui 7 log 2. Nah, ini bisa kita hubungkan. Kalau diketahui 7 log 2, ditanya 2 log 7, hubungannya dari sini. Ada sifat logaritma A log B sama dengan C, ini berlaku juga B log A sama dengan 1 per C. Nah, perhatikan A log B jadi B log A, artinya yang dilogaritmakan menjadi basis gantian, ini gantian, maka hasilnya 1 per C. Nih. Jadi ini 2 log 7, ini diketahui 7 log 2, berarti 2 log 7 sama dengan 1 per A. Jadi ini sama dengan 2 dikali 1 per A ditambah 2 log 2 itu 1. Ingat, A log A sama dengan 1. Ini juga 2 log 2 sama dengan 1. Ditambah 2 log 3. 2 log 3 itu dari soal ini diketahui B. Maka kita buat tambah B. Oke, sekarang kalikan ini. 2 dikali 1 per A menjadi 2 per A. Ditambah satunya ini rubah jadi A per A untuk menyamakan penyebutnya langsung ya. Jadi ini langsung dijumlahkan 2 tambah A per 1 tambah B. Nah, ini sama dengan 2 tambah A per 1 tambah B. Nah, sekarang mengalihkan dengan ini. Kita kalikan saja dengan 1 per 1 tambah B. Nih, jadi 2 tambah A per A dikali 1 per 1 tambah B. Lalu kalikan yang di atas ini. 2 tambah A dikali 1. Tentu saja tetap 2 tambah A. A dikali 1 tambah B. Gitu saja kita buat A dikali 1 tambah B. Nah, ini A ditambah 2 per A dikali 1 tambah B. Kita lihat di pilihan A ditambah 2 per A dikali 1 tambah B. Ternyata ada di pilihan A. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 6. Jika 5 log 8 sama dengan P, maka 0,2 log
0,125 sama dengan titik-titik. Oke, kita beranjak dari sini. 5 log 8 sama dengan P. Nah, perhatikan dulu maka ini 0,2 log 0,125. 0,2 itu sebenarnya itu 1/5 nih. 1/5. Sedangkan 0,128 itu sama dengan 1/8. Nah, berarti kita harus arahkan 5 log 8 ini ke yang ditanya ini. 0,2, 0,128. Kebetulan tadi 0,2 itu 1/5, 8 itu sama dengan 0,125 itu sama dengan 1/8. Maka kita rubah dulu ini menjadi 1/5, ini menjadi 1/8. Nah, supaya ini bisa dirubah menjadi 1/5, kita pangkat min 1 ini, kita pangkat min 1 juga ini sama hasilnya. Nah, maka bisa kita rubah menjadi 5 pangkat min 1 log 8 pangkat min 1 itu sama saja dengan P. Ini sama hasilnya ya. Kalau ini pangkat 2, ini juga bisa pangkat 2. Kalau ini pangkat 3, bisa ini pangkat 3. Bisa. Artinya kalau basis dengan yang dilogaritmakan bisa bisa dipangkatkan dengan suatu bilangan yang sama nilainya tidak berubah. Nah, 5 pangkat min 1 log 8 pangkat min 1 sama dengan P. 5 pangkat min 1 itu kan sama dengan 1/5 itu. Nah, kita rubah menjadi pangkat positif. Demikian juga 8 pangkat min 1 itu sama dengan 1/8. Nah, ini menjadi 1/5 log 1/8 sama dengan P. Nah, ini tadi 1/5 itu sama dengan 0,2. 1/8 itu sama dengan 0,125. Maka bisa kita buat 0,2 log 0,125 sama dengan P. Ini dia diketahui ditanya. 0,2 log 0,125 ternyata sama dengan P. Maka hasilnya sama dengan P di sini dan ada di pilihan D. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 7. Bentuk 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 5, ekivalen dengan X sama dengan titik-titik. Oke, kita masuk ke penyelesaian. 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 5. Ini akan kita selesaikan dengan menggunakan logaritma, karena di pilihan juga nampaknya selalu bentuk logaritma. Nah, ini A pangkat C sama dengan B, atau A pangkat B sama dengan C, dari sifat logaritma atau definisi logaritma. Ini A log B sama dengan C jika dan jika A pangkat C sama dengan B. Ini dari logaritma ke pangkat, sama saja dari pangkat ke logaritma berlaku dia. Atau supaya lebih jelas kita tulis ini. A pangkat C sama dengan B jika dan jika A log B sama dengan C. Nah, perhatikan ini. A pangkat C ini A-nya 3, C-nya X tambah 1, B-nya 5. Maka ini menjadi A log B. Berarti 3 log 5 sama dengan C. Atau X tambah 1 atau C sama dengan. Bisa kita buat C sama dengan 3 log 5. Nah, supaya variabel X nanti langsung di ruas kiri. Jadi X tambah 1 sama dengan 3 log 5. Oke. Nah, satunya ini pindah saja dulu langsung ke ruas kanan supaya ruas kiri tinggal X. Jadi X sama dengan 3 log 5 dikurang 1. Kalau kita lihat di pilihan ternyata tidak ada. Ini 1 dikurang 3 log 5 beda. Ini 1 tambah 3 log 15 beda lagi. Nah, kita modifikasi lagi satu ini. Kita rubah saja ini menjadi 3 log 3. Ingat ya, 1 itu 3 log 3. A log A sama dengan 1. Maka ini menjadi X sama dengan 3 log 5 dikurang 3 log 3. Nah, perhatikan ini 3 log 5 basisnya sama-sama 3. Ada tanda kurang di sini. Berarti bisa kita rubah menjadi bagi. Sesuai sifat logaritma, A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Nih, ini yang kita peroleh ini. 3 log 5 dikurang 3 log 3. Nih, A log B dikurang 3 log A log B dikurang A log C. Maka kita rubah bentuknya menjadi ini. A log B per C atau 3 log 5 per 3. Maka X sama dengan 3 log 5 per 3. Nah, kita lihat di pilihan 3 log 5 per 3 ternyata ada di pilihan E. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X sama dengan 0,3 pangkat X tambah 3. Nah, kita buat penyelesaian. Nah, ini bisa kita buat menjadi bentuk logaritma. Kita logaritmakan yang ruas kiri dan ruas kanan. Sama-sama kita logaritmakan. Jadi log 3 pangkat X sama dengan log 0,3 pangkat X tambah 3. Nah, ini pangkat pindah ke depan jadi X log 3 sama dengan ini pangkatnya jadi ke depan
Jadi X tambah 3 log 0,3. Nah, ini tetap dulu. X log 3. X kali log 3 sama dengan. Lalu ini 0,3 ini kita rubah menjadi 3/10. Tidak masalah. Jadi sama dengan X tambah 3 dikali log 3/10. Ini pembagian kita rubah menjadi kurang. Nih. Nah, pengalinya ini nanti semua X tambah 3. Jadi X log 3 sama dengan X tambah 3 dikalikan dengan log 3 dikurang log 10. Dari sini tadi ya, log 3/10 kita rubah menjadi log 3 dikurang log 10. Nah, lalu ini kita kalikan. Ini kita jabarkan secara distributif ini. X dikali log 3 ditambah X dikali min log 10. 3, lalu 3 kali log 3, terus 3 kali min log 10. Nah, ini sama dulu. Nah, ini sama dengan X dikali log 3. Nih, kita buat seperti ini. Tambah X dikali min log 10, jadi kurang X log 10. Ini 3 dikali log 3, jadi tambah 3 log 3. Terakhir 3 kali min log 10, berarti dikurang 3 log 10. Nah, yang ada X-nya ini, variabel X kita pindahkan semua ke ruas kiri. Ini ada X log 3, X log 10. Kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti di ruas kiri menjadi X log 3 dikurang. Ini jadi kurang karena ini positif ya. Berarti kurang X log 3, ini negatif, pindah ke kiri jadi tambah. Berarti jadi tambah X log 10. Di ruas kanan mulai dari sini. 3 log 3. Ini 3 kali log 3 ya, 3 kali ini ya, bukan 3 log 3. 3 kali log 3 dikurang 3 kali log 10. Nah, sekarang kita lihat ini X log 3. X kali log 3 dikurang X kali log 3 ini saling menghabiskan. Kita coret saja ini. Oke, tinggal ruas kiri X log 10. Nih, X log 10 sama dengan. Nih, kita buat ini 3 log 3. Sama saja dulu 3 log 3 dikurang 3 log 10. Nah, perhatikan bahwa log 10 itu sama dengan 1. Nih, ingat ya, log 10 sama dengan 1. Karena log 10 itu sebenarnya sama dengan 10 log 10. Nih, maka X kali 1 ini tinggal X kali 1 sama dengan. Ini 3 log 3. Dibiarkan saja dulu 3 log 3. 3 dikali log 10. Tadi ini log 10-nya sama dengan 1. Berarti kurang 3 kali 1. Ini X kali 1. X sama dengan 3 log 3 kurang 3. X sama dengan 3 log 3 kurang 3. Dan ternyata itu ada di pilihan E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Jika X log 3A kurang 1 dikalikan dengan 5 log X sama dengan 3, maka nilai A sama dengan titik-titik. Oke, kita lihat dulu nih. X dikali 3A dikurang 1 dikali 5 log X sama dengan 3. Nah, kita perhatikan ini bisa nampaknya kita rubah ini kali, maka ada sifat logaritma yang bentuknya seperti ini. A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Nah, perhatikan A log B ini harus naik, yang dilogaritmakan naik menjadi basis. Sementara di sini, ini yang dilogaritmakan basisnya 5, yang naik ke 5. Nah, nampaknya tidak memenuhi ke sini ya. Tapi bisa kita modifikasi sedikit soalnya nih. Ini duluan kita buat. Bayangkan ini suatu bilangan AB, A kali B. Nih, berarti A kali B itu sama saja dengan B kali A. Artinya bisa kita tulis duluan 5 log X-nya nih. Baru menyusul X log 3A kurang 1. Jadi bentuknya jadi seperti ini. 5 log X dikali X log 3A kurang 1 sama dengan 3. Nah, perhatikan. Ini X naik ke atas jadi basis. Ini berarti sudah memenuhi sifat logaritma ya. Maka hasilnya menjadi dari awal ini log C. Ini langsung di. Maka ini hasilnya menjadi 5 log 3A kurang 1. Maka hasilnya ini menjadi 5 log 3A kurang 1 sama dengan 3. Nah, ini bisa kita buat menjadi bentuk definisi logaritma, kembali ke bentuk definisi logaritma ini. A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Maka ini berlaku. Ini A log B sama dengan C. Ini A log B sama dengan C. Maka B sama dengan. Maka ini 3A kurang 1 sama dengan A pangkat C. Ini A-nya 5 pangkat 3. Berarti 3A kurang 1 sama dengan 5 pangkat 3. Tahu 3A kurang 1 sama dengan 5 pangkat 3 itu 125. Berarti 3A kurang 1 sama dengan 125. Ini pindah ke ruas kanan menjadi tambah. Berarti 3A sama dengan 125 ditambah 1.
Atau 3A sama dengan 126/3. Maka A sama dengan 42. Jadi hasilnya A sama dengan 42. Kita lihat ada di pilihan C. Sekarang masuk ke soal nomor 10. Bentuk logaritma akar pangkat 2 dari X pangkat 2 dikurang 1 ditambah 1/2 log X tambah 1 per X kurang 1 ekivalen dengan titik-titik. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini kita modifikasi dulu sesuai sifat logaritma. Ini ada kali, buat dulu menjadi pangkat. Maka ini menjadi logaritma akar pangkat 2 dari sini ya, bentuk sifatnya ya, pangkat itu berubah jadi kali. Jadi kalau oleh kali bisa kita kembalikan menjadi pangkat. Ini sama saja, nah setengahnya ini kita buat menjadi pangkat. Ini tetap dulu. Jadi logaritma akar pangkat 2 dari X kuadrat dikurang 1 ditambah logaritma ini jadi dalam kurung karena semua ini menjadi pangkat setengah. Jadi X tambah 1 per X kurang 1 pangkat 1/2. Ini pangkat 1/2 itu kan sama dengan akar dari nih. Sama saja nih. Kalau pangkat 1/2 itu berarti sama saja kita akari dengan akar pangkat 2. Maka ini menjadi log akar pangkat 2 dari X pangkat 2 dikurang 1 sama tambah log akar dari X tambah 1 per X kurang 1. Ini tadi ya pangkat setengahnya sudah kita rubah menjadi akar. Nah, ini basisnya sama-sama basis 10 ini log ini 10 log. Nih, maka ini ada tambah di sini kita rubah saja ini menjadi kali ini. Kalau ada tambah kan menjadi kali bisa. Maka kita rubah menjadi dari sini bentuknya A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, yang kita peroleh ini adalah ini. A log B ditambah A log C. Kita kembalikan menjadi A log B kali C. Maka ini menjadi log akar dari X kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan akar dari X tambah 1 per X kurang 1. Nah, bentuk akar sama-sama bentuk akar. Ingat, akar A dikali akar B itu kan sama dengan akar A kali B. Sama-sama di dalam akar B. Artinya kita masukkan semua ke dalam akar, dalam satu akar saja. Maka ini menjadi logaritma. Ini X kuadrat dikurang 1 dikali X tambah 1 per X kurang 1. Ini ya, kita satukan. Nah, perhatikan ini di sini ada X kuadrat dikurang 1. Sebenarnya ini kan bentuk faktornya ini adalah X kurang 1 dikali X tambah 1. Ini khusus untuk faktornya ini. Maka berubah lagi ini menjadi akar dari X tambah 1 dikali X kurang 1 dikali X tambah 1 per X kurang 1. Tujuan kita sebenarnya supaya ini bisa kita buat saling menghilangkan ini kita coret. Nah, ini kita coret saja. Nih, maka tinggal X tambah 1 dikali X tambah 1. Nah, ini jadi logaritma akar dari X tambah 1 dikali X tambah 1. Perhatikan ini A, ini A. Nih. Maka ini sama saja dengan A kuadrat atau X tambah 1 pangkat 2. Maka logaritma akar pangkat 2 dari X tambah 1 pangkat 2. Ini kan pangkat 2 diakari. Maka sama saja kalau kita hilangkan akarnya ini, kita hilangkan pangkat 2-nya. Ingat akar dari 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 saja. Atau akar dari A pangkat 2 itu sama dengan A. Maka langsung hasilnya adalah X tambah 1. Maka ini sama dengan logaritma dari X tambah 1. Dan ternyata itu sudah ada di pilihan D. Oke, demikian pembahasan kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas atau bahkan ada pembahasan yang keliru, harap dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat.